Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo. Masih di channel yang sama yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Masih dengan materi yang sama yaitu materi IPA di tingkat SMP atau MTS. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas sebenarnya sudah dibahas beberapa tahun yang lalu. Sebelum saya membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya sudah pernah saya bahas 3 tahun yang lalu kurang lebih tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Barangkali teman-teman semua ada yang menyaksikan video yang lama, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video-video dari channel kelas online, apalagi yang sudah mensubscribe, like, ataupun komen, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat metabolisme yang tidak dibutuhkan keluar tubuh. Ya, jadi ekskresi itu berarti yang dikeluarkan adalah keluar keluar tubuh. Selain ekskresi, ada juga beberapa sistem pengeluaran tapi di dalam tubuh. Ya, ada juga selain ekskresi ada beberapa sistem pengeluaran di dalam tubuh ya. Ada yang namanya sistem sekresi atau yang dikeluarkan adalah hormon yang mana pengeluarannya terjadi di dalam tubuh. Ada juga yang menyebutkannya sebagai sistem endokrin atau sistem kelenjar buntu. Sistem pengeluaran yang lain itu ada yang namanya sistem defekasi yang mana pengeluarannya berupa zat padat atau feses atau kotoran. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan fokus membahas tentang sistem ekskresi. Apa saja organ dalam sistem ekskresi? Yang pertama ada paru-paru, ada kulit, ada hati, dan juga ada ginjal. Nah, ini adalah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi atau sistem pengeluaran dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, ini ada gambar hati, gambar kulit, gambar paru-paru, dan juga gambar ginjal. Yang pertama kita bahas adalah paru-paru. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga berfungsi sebagai organ pengeluaran. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Darah membawa karbon dioksida dan uap air dari seluruh jaringan tubuh dan membawanya ke paru-paru yaitu di alveolus dan dikeluarkan melalui proses pernapasan. Nah, proses gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah darah yang mengandung karbon dioksida yang dibawa dari seluruh jaringan yang ada di tubuh manusia. Kemudian setelah sampai di paru-paru, maka karbon dioksida dilepaskan melalui proses difusi ke alveolus dan dikeluarkan melalui proses pernapasan. Ketika kita menghirup napas, kita menghirup oksigen, oksigen tadi akan berdifusi ke darah dan dibawa ke seluruh jaringan tubuh sampai kepada sel tubuh. Ya, jadi eh, si paru-paru tadi dikatakan sebagai organ ekskresi karena dia mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui proses pernapasan. Selanjutnya ada kulit. Kulit selain berfungsi sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi sebagai organ pengeluaran melalui mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat itu diatur oleh hipotalamus yang ada di otak yang menghasilkan enzim yang dikenal dengan enzim bradikinin, yang mana enzim tersebut bekerja untuk mempengaruhi kelenjar keringat. Yang ini kelenjar keringat, ya. Jika hipotalamus mendapatkan rangsangan, misalnya terjadi perubahan suhu pada pembuluh darah,
maka rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah, kemudian mengirimnya ke permukaan kulit sehingga pori-pori kulit membuka dan keluarlah ke keringat. Keringat itu nanti akan eh, ditiup oleh udara ya, akan terkena udara yang dapat mendinginkan suhu tubuh. Jadi ketika suhu tubuh itu meningkat, misalnya kondisi tubuhnya panas, ya habis panas-panasan atau habis olahraga suhu tubuhnya meningkat, maka hipotalamus itu mendapatkan rangsangan bahwa suhu tubuh ini meningkat, perlu didinginkan kan seperti itu. Maka hipotalamus meneruskan rangsangan ke saraf simpatik, lalu ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat menyerap air, garam, dan sedikit urea serta kapil darah, kemudian mengirimnya ke permukaan kulit. Dengan demikian, pori-pori kulit akan terbuka dan keluarlah keringat. Nah, ketika kondisi tubuh yang dingin, maka pori-porinya menutup sehingga nanti akan dikeluarkan melalui urin. Nah, ini adalah gambaran kulitnya. Jadi kulit dikatakan sebagai organ ekresi karena mengeluarkan keringat. Jas sisa dalam bentuk keringat. Selanjutnya hati. Nah, yang ini apakah ini yang disebut hati? Bukan ya. Jadi hati itu bukan yang ini. Wah, jadi yang benar hati yang mana Pak? Yang ini. Ya, yang ini bukan hati. Ya, ini hati yang lain ini. hati yang lain. Nah, yang benar adalah yang ini. Ini adalah organ hati. Mirip nggak? Nggak mirip ya? Nggak mirip. Entah dari mana ini kok jadi hati. Jadi yang benar ini. Ya, ini hati ini ada bagian kanan, bagian kiri. Dan ada namanya kantung kantung empedu. Hati berfungsi mengeluarkan empedu dan dikeluarkan melalui feses dan urin. Dari mana empedu tersebut ya? Empedu tersebut dari racun-racun di dalam tubuh, kemudian perombakan sel-sel yang sudah rusak karena hati ini kan fungsinya bukan untuk mengingat kenangan masa lalu bukan ya. Jadi hati ini fungsinya sebagai penawar racun gitu ya. Dan juga tempat merombak sel-sel yang sudah rusak. Kemudian hati, kemudian racun dan juga sel-sel yang sudah rusak tadi dirombak menjadi zat warna empedu atau menjadi empedu tadi. Yang mana empedu tadi itu dikeluarkan bersamaan dengan feses dan urin. Nah, zat warna empedu inilah yang memberi warna pada urin dan feses. Makanya sehebat apapun orangnya, secantik apapun orangnya, urinnya tetap sama. Fesesnya warnanya tetap sama. Ya tidak mungkin fesesnya berubah warna jadi pink misalnya. Ya, karena zat warna empedunya menjadi pink tidak ya. Ya, tetap sama. Nah, urin dan feses ini diwarnai oleh zat warna empedu. Hati juga berfungsi menguraikan amonia. Amonia itu merupakan zat berbahaya bagi tubuh. Nah, dikeluarkan dan diubah menjadi urea, dikeluarkan bersamaan dengan urin. Ya, jadi hati ini fungsinya sangat banyak ya. Sebagai perombakan sel yang sudah rusak, penawar racun yang mana nanti akan menjadi zat empedu yang dikeluarkan bersamaan urin dan feses. Selain itu, selain itu hati juga berfungsi menguraikan amonia yang berbahaya bagi tubuh menjadi urea dan dikeluarkan melalui urin sehingga hati menjadi salah satu dari alat ekskresi. Selanjutnya adalah ginjal. Nah, pembahasan ginjal ini agak sedikit lebih panjang. Yang pertama kita lihat dulu bahwa ginjal itu fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk penyaring darah dan menghasilkan urin. Jadi zat-zat yang terlarut di dalam darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu disaring oleh ginjal. Makanya kalau istilahnya ginjalnya rusak biasanya dilakukan cuci darah. Ya berarti bukan darahnya dicuci dengan deterjen bukan ya. Tapi darahnya tersebut disaring yang mana zat-zat tidak penting itu dikeluarkan atau disaring gitu. Jadi ginjal ini merupakan penyaring darah dan nanti hasil pengeluarannya adalah urin. Selain itu ginjal juga berfungsi sebagai yang pertama menyaring dan membuang limbah. Ya jadi zat-zat
limbah yang terkandung di dalam darah itu disaring oleh ginjal. Kemudian mengendalikan keseimbangan air. Ya, jika air berlebih nanti dikeluarkan melalui proses urin. Ya, jadi kalau kalian banyak minum biasanya banyak mengeluarkan urin. Nah, seperti itu. Lalu mengatur sel darah merah, yang mana ginjal mengeluarkan hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Jadi selain berfungsi menyaring darah, ginjal juga berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan air dan juga mengatur sel darah merah. Selain itu, ginjal juga berfungsi mengatur tekanan darah dan juga kadar garam. Nah, ya, selanjutnya ada bagian-bagian dari ginjal. Bagian dari ginjal itu terdiri atas yang pertama ada kortek ginjal, ada medula ginjal, dan ada pelvis ginjal. Nah, ini adalah kortek, ya kortek ginjal. Ini adalah medula ginjal, dan ini adalah pelvis ginjal. Ya. Di ginjal juga berhubungan dengan pembuluh darah, yaitu ada arteri dan juga vena ginjal. Jadi ginjal itu terdiri dari 3 bagiannya, ada kortek, ada medula, dan ada pelvis. Kortek ginjal terdiri atas jutaan nefron. Nefron ini merupakan tempat penyaringan darah. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan juga tubulus atau saluran. Nah, ini adalah gambar nefron. Ini adalah bagian kortek yang terdiri dari nefron, yang mana ada yang namanya badan Malpighi, ini badan Malpighi, dan ada saluran yang meliuk-liuk ini, berbelok-belok ini sampai ke sini. Nah, ini adalah saluran. Nah, seperti itu ya. Yang pertama, badan Malpighi. Badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus. Nah, ini yang namanya glomerulus. Glomerulus itu berada dalam kapsula Bowman. Nah, ini pelindungnya adalah kapsula Bowman. Jadi, badan Malpighi itu mengandung glomerulus, yang mana ini merupakan gulungan dari kapiler darah. Kemudian ada pelindungnya yang namanya kapsula Bowman. Badan Malpighi merupakan tempat penyaringan darah. Jadi darah itu disaring di sini. Nah, disaring di sini di glomerulus. Kemudian medula. Medula terdiri atas tubulus atau saluran yang terdiri dari tubulus contortus distal, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus collectivus. Nah, ini yang dinamakan medula yang terdiri dari tubulus contortus distal. Ini namanya ini proximal, ini lengkung Henle, ini distal, ini adalah tubulus collectivus. Collectivus itu berarti saluran pengumpul. Ini lengkung Henle yang melengkung. Nah, selanjutnya ada pelvis. Ini namanya pelvis. Pelvis ini berfungsi menampung urin sementara sebelum dikeluarkan ureter. Jadi setelah proses pembentukan urin sampai di pelvis renalis. Nah, kemudian nanti dikeluarkan melalui ureter ke kandung kemih. Ketika kandung kemih itu penuh, maka dikeluarkan dalam bentuk urin. Dalam proses pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang pertama ada proses filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Ya, diingat-ingat ya. Jadi pembentukan urin itu ada 3 tahap, ada filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Filtrasi. Filtrasi itu disebut juga dengan istilah penyaringan. Filtrasi terjadi di badan Malpighi, yaitu di glomerulus dan kapsula Bowman. Hasil dari filtrasi dikenal dengan istilah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea.
Jadi begitu darah masuk ke ginjal, maka disaring di sini. Ini penyaringnya, glomerulus. Ya, ini penyaringnya. Jadi fungsinya glomerulus ini sebagai tempat filtrasi atau penyaringan. Jadi dari sini darah masuk, blood enter, darahnya masuk. Nah, kemudian aliran darah di sini membuat karena ini adalah pembuluh darah yang meliuk-liuk ya atau membentuk gumpalan seperti ini. Nah, disinilah proses penyaringannya. Setelah disaring, maka darah dikeluarkan. Nah, ini dikeluarkan. Jadi di sini adalah tempat penyaringannya. Yang mana hasilnya ini adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik dan urea. Setelah proses filtrasi nanti darah itu mengalami proses yang namanya reabsorpsi. Berarti kembali, absorpsi adalah penyerapan. Jadi proses filtrasi itu ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh sehingga perlu diserap kembali melalui proses reabsorpsi, yang mana reabsorpsi sendiri adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun yang direabsorpsi atau diserap kembali antara lain glukosa atau gula, asam amino, ion Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3-, dan HBO4-. Sedangkan kadar ureanya itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi zat-zat ini yang masih bermanfaat oleh tubuh ini diserap kembali sehingga kadar urea itu akan menjadi lebih tinggi. Hasil reabsorpsi itu disebut juga dengan istilah urin sekunder. Tahap berikutnya adalah, nah ini ada dua macam reabsorpsi. Ya, ada dua macam reabsorpsi, yaitu ada reabsorpsi obligat yang mana reabsorpsi tersebut berlangsung di tubulus contortus proximal hingga tubulus contortus distal. Ada juga reabsorpsi fakultatif yang berlangsung di tubulus distal dan tubulus collectivus. Jadi proses reabsorpsi ini mulai dari tubulus proximal hingga tubulus distal dan tubulus collectivus. Jadi walaupun nanti ada proses augmentasi, tetap terjadi proses reabsorpsi. Nah, ini namanya kapsula Bowman dan glomerulus. Jadi darahnya masuk ke sini, lalu disaring di glomerulus. Setelah disaring nanti dilakukan penyerapan di tubulus contortus proximal, terus dilakukan penyerapan sampai di sini. Sampai di tubulus contortus distal. Jangan sampai ketukar. Ini proximal, ini distal. Terus dilakukan penyerapan, nantinya akan dikeluarkan ke tubulus collectivus. Tubulus collectivus ini namanya saluran pengumpul. Ya gitu ya. Jadi dari sini sampai sini itu masih memungkinkan terjadinya penyerapan. Selanjutnya tahap ketiga adalah augmentasi. Augmentasi disebut juga pengendapan atau penambahan. Augmentasi itu terjadi di tubulus contortus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan dan penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi setelah penyaringan kemudian diserap kembali. Nah, sisanya dari sistem penyerapan kembali itu ada zat-zat yang tidak diperlukan itu ditambahkan melalui proses augmentasi di tubulus contortus distal. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin yang sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat berlebih di dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Jadi augmentasi ini hasilnya merupakan urin yang sesungguhnya yang dikeluarkan. Yang mana ada mengandung zat-zat yang berlebih atau yang mana urin sendiri itu mengandung urea, asam urin, amonia, ya ini yang menyebabkan berbau ya, urinnya berbau, serta sisa-sisa protein zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin, misalnya vitamin C gitu ya.
Ya, vitamin C itu kan vitamin yang larut dalam air. Obat-obatan, ya. Jadi kalau obat-obatan berlebih di dalam darah itu dikeluarkan melalui urin. Makanya tidak heran ketika para penyalahgunaan obat itu ditesnya melalui urin. Karena obat-obatnya tadi larut dan dikeluarkan oleh urin. Kemudian hormon. Nah, ini biasanya kalau orang mau mengetes hamil, ya biasanya menggunakan urin karena urinnya mengandung hormon. Nah, hormon itu yang memberikan efek pada tes kehamilan. Serta garam-garam mineral. Nah, ini proses augmentasi di sini. Jadi ada 3 proses. Ada filtrasi di glomerulus, kemudian ada reabsorpsi di tubulus contractus proximal. Terus dari sampai sini ini masih terjadi penyerapan. Nah, di tahap augmentasi ini sudah zat yang diserap tadi sudah habis diserap, yang sisa tinggal zat-zat berlebih dan yang dibuang. Kemudian dilakukan penambahan di sini dan pengendapan ya, dalam proses augmentasi. Setelah itu dikeluarkan di tubulus colectivus. Ini adalah ngumpul nanti dibawa ke pelvis renalis. Selanjutnya, urin dibawa ke tubulus collectifus dan pelvis renalis, ya, ditampung di pelvis renalis tadi. Kemudian setelah proses pembentukan urin, urin dikeluarkan dari ginjal ke kandung kemih. Nah, ini ya, ini kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh, maka dikeluarkan melalui uretra, ditandai dengan kalian terasa kebelet pipis, berarti kandung kemihnya sudah penuh. Ya, itu dikeluarkan melalui uretra. Faktor-faktor yang mempengaruhi urin. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi? Yang pertama ada jumlah air yang diminum, ada suhu lingkungan, ada kadar garam di dalam darah, ada hormon antidiuretik, ada hormon insulin, ada alkohol dan juga stres. Yang pertama kita bahas dulu yang di jumlah air yang diminum. Ya, semakin banyak jumlah air yang diminum, maka semakin banyak juga air yang diserap oleh ginjal. Sehingga semakin banyak air yang diminum, maka kita juga akan sering buang air kecil karena semakin banyak juga air yang harus dikeluarkan. Seperti itu ya. Lalu suhu lingkungan. Suhu lingkungan ini juga mempengaruhi jumlah urin. Ketika suhu panas, maka pori-pori kulit akan membuka dan mengeluarkan keringat. Sehingga kelebihan air itu dikeluarkan dalam bentuk keringat. Sebaliknya, jika suhu rendah atau suhunya kondisinya dingin, maka pori-pori dari kulit itu akan menutup ya, agar tubuh menjadi lebih hangat. Nah, kelebihan airnya justru akan dikeluarkan dalam bentuk urin, sehingga kalau dalam kondisi dingin biasanya seseorang itu tersebut akan sering buang air kecil. Lalu ada kadar garam di dalam darah. Semakin banyak kadar garam, maka semakin banyak terjadi penyerapan. Ya, penyerapan zat cair dan mengeluarkan kadar garam di dalam darah. Sehingga jika kadar garam tinggi, biasanya urin juga akan semakin tinggi. Lalu ada hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik ini mempengaruhi penyerapan air di dalam tubuh oleh ginjal. Jika hormon antidiuretik tinggi, maka yang terjadi adalah penyerapan air akan menjadi sedikit. Nah, sebaliknya jika hormon antidiuretik rendah, maka penyerapan air di dalam tubuh akan menjadi lebih banyak. Jadi ketika hormon antidiuretik ini rendah, maka penyerapan air di dalam tubuh akan semakin lebih banyak sehingga dapat mempengaruhi jumlah urin yang dikeluarkan. Lalu ada hormon insulin. Hormon insulin ini berhubungan dengan kadar gula di dalam darah. Ya, kalau hormon insulin rendah, maka kadar gula akan tinggi. Tingginya kadar gula dalam darah mendorong penyerapan dari air akan meningkat karena gula tadi harus dikeluarkan bersamaan dengan urin. Ya, semakin banyak gula yang dikeluarkan, maka pengeluaran urin akan semakin banyak. Lalu alkohol dan kafein. Alkohol dan kafein dapat mempengaruhi pengeluaran hormon antidiuretik, yang mana alkohol dan kafein akan menekan
ya menekan produksi hormon antidiuretik sehingga hormon antidiuretik akan menjadi sedikit. Jika kekurangan hormon antidiuretik menyebabkan penyerapan air akan meningkat sehingga urin akan meningkat. Lalu kemudian stres. Stres juga mempengaruhi banyaknya jumlah urin. Jika seseorang stres biasanya lebih mudah untuk mengeluarkan urinnya. Apalagi misalnya ketakutan ya. Ketakutan bisa keluar sendiri urinnya. Wah, lihat sesuatu putih-putih ya, nggak taunya gantungan spray. Tapi sudah keluar duluan urinnya karena ketakutan gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan dari saya pada kesempatan kali ini mengenai sistem ekskresi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.